Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita mengawali dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Dengan niat semoga apa yang kita pelajari dari Pak Zakir mendapat ilmu yang manfaat dan keberkahan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca memberi kemanfaatan dan niat yang kita inginkan diijabah oleh Allah SWT. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Mas Fadlul Hifni dengan tema menjadi manusia yang mau menolong orang lain. Kepada Mas Hifni dipersilahkan. Terima kasih kepada Mas Hifni untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Kalau misalkan saya boleh melanjutkan dengan Mas Hifni, yang pertama itu sosial, sehingga seyadianya harus saling tolong-menolong, dan itu juga ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian ketika menolong orang lain, sebenarnya kita juga telah menolong diri kita sendiri. Kemudian quotes yang terakhir, jangan pernah segan mengulurkan tanganmu selagi kuat, karena akan ada waktu di mana kamu membutuhkan tangan orang lain untuk menguatkan. Selanjutnya pada Bapak Zakir selaku dosen pengampu, kami aturkan, kami persilahkan. Lanjut presentasi. Silakan kepada Mas Hifni untuk menyampaikan materi. Kepada Mas Hifni dipersilakan. Sudah kelihatan belum ya? Ya, sudah. Sudah ya. Bentar. Saya coba saya gerakkan, apakah pindah slide? Pindah enggak? Pindah. Oke, makasih ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak dan teman-teman untuk mempresentasikan makalah yang telah saya coba buat yang berjudul Pembelajaran Matematika Integratif Pengenalan Konsep Statistika Terintegrasi Al-Quran Berbasis Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau disingkat PMRI. Pendahuluan, kita sudah tahu ya, matematika adalah mata pelajaran
yang merupakan mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian besar siswa. Tentunya matematika itu sendiri perlu dikemas dengan hal tertentu untuk bisa dipelajari oleh siswa dengan baik. Sehingga perlu adanya trik tersendiri untuk mengajarkan matematika, sehingga matematika itu bisa diterima dan dipelajari oleh siswa dengan baik. Matematika banyak sering kita jumpai di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bisa kita angkat, bisa kita hubungkan dalam materi matematika dengan keadaan atau lingkungan di sekitar kita, di mana pembelajaran ini dinamakan pembelajaran matematika Restik Indonesia. Matematika Restik Indonesia, di mana ini mengadopsi dari Mathematics Education, kalau di Indonesia namanya PMRI. Dari fenomena alam, dari lingkungan kita, dari kehidupan kita bisa ambil, terus kita bisa kemas, kita bisa ajarkan kepada siswa, sehingga siswa lebih mengenal, lebih memahami materi matematika dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Pembelajaran matematika integratif merupakan pembelajaran matematika yang dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman. Selama ini masih banyak yang saya lihat, terutama di madrasah ya, pelajaran umum, terutama matematika masih banyak kurang dihubungkan, kurang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga pembelajaran atau nilai keislaman sendiri itu tidak terlalu diajarkan, sehingga perlu adanya pembelajaran integratif dalam matematika. Pada penelitian ini, saya mengambil materi statistika. Kenapa statistika? Karena selama ini saya lihat pada saat saya mengajar, statistika ini juga merupakan materi yang saya rasa kurang dipahami oleh siswa, karena selama saya mengajar pada saat penilaian harian itu materi statistika ini banyak nilai-nilai anak-anak yang masih kurang di bawah KKM. Jadi perlu saya coba angkat, saya teliti kenapa statistika ini menjadi pelajaran materi yang termasuk tidak bisa dikuasai oleh siswa secara menyeluruh. Padahal statistika sendiri itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini bisa kita jumpai dalam kayak menghitung sensus penduduk, itu juga menggunakan ilmu statistika. Penyajian data, bagaimana mengolah data, pemilihan kepala daerah, itu juga merupakan menggunakan ilmu statistika. Jadi banyak yang kita jumpai di lingkungan kita, di lingkungan siswa, itu menggunakan materi konsep statistika, sehingga perlu adanya pemahaman tentang statistika. Dan model integrasi pada penelitian ini adalah Mathematics from Al-Quran, di mana bagaimana konsep statistika itu ada di dalam Al-Quran. Jadi pengkajiannya dari materi statistika yang ada di Al-Quran itu seperti apa dan bagaimana. Kalau melihat dari penelitian terdahulu, banyak sekali penelitian tentang Realistic Mathematics Education, matematika yang dihubungkan dengan kehidupan, tapi masih belum dihubungkan dengan pembelajaran yang integratif. Jadi di sini peneliti mencoba menghubungkan bagaimana pembelajaran matematika integratif yang baik, yang menggunakan pendekatan PMR itu sendiri. Ruang lingkup pembahasan kali ini adalah yang pertama kajian teori, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah pembelajaran integratif. Kalau suara saya tidak terdengar atau slide saya tidak bergerak, mohon infonya ya teman-teman. Yang pertama adalah kajian teori. Apa itu statistika dan model integrasi matematika apa yang dipakai dalam penelitian ini? Definisi statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data
menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Dajan 1995. Statistika adalah cabang matematika yang meliputi 4 hal, diantaranya yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi ada data itu dikumpulkan, misalkan kita ada misalkan sensus penduduk ya, misalkan ada sensus penduduk di desa A. Kita data jumlah penduduknya, yang laki-laki berapa, perempuan berapa, usia lansia berapa, usia remaja berapa, usia balita berapa. Itu adalah proses pengumpulan data. Contoh dari proses pengumpulan data. Dan yang kedua adalah penyajian data. Jadi setelah kita kumpulkan data-data laki-laki berapa, perempuan berapa, terus kita coba sajikan, ya. Kita coba sajikan, itu namanya proses penyajian data. Menyajikannya bagaimana? Bisa berbentuk diagram yang telah kita kenal selama ini, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan sebagainya. Kita sajikan untuk kita informasikan ke khalayak umum. Selanjutnya adalah analisis data. Jadi bagaimana data itu dianalisa. Kenapa perlu dianalisa? Karena ada yang valid, ada yang tidak. Ada yang perlu diolah, ada yang tidak. Maksudnya ada yang perlu disajikan, ada yang tidak mungkin ya. Jadi bagaimana data itu bisa benar-benar layak dan memang bisa disampaikan atau disajikan ke khalayak umum. Itu proses penganalisan data. Terus setelah dianalisis ada proses penarikan kesimpulan. Jadi misalkan jumlah laki-lakinya akhirnya berapa, terus persentase kematian dalam suatu daerah, kelahiran dalam suatu daerah berapa, itu proses penarikan kesimpulan. Atau juga pada saat kita penelitian, sederhananya itu pada saat di akhir kita akan mencapai proses penarikan kesimpulan dari apa hipotesis kita awal, dari proses kita penelitian, di akhir kita pastinya akan mendapatkan suatu penarikan kesimpulan. Sementara itu, terdapat 3 jenis pengukuran statistika, yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Sebagaimana diuraikan berikut. Ada ukuran pemusatan data, yang biasa kita kenal ada mean, median, dan modus. Yang selanjutnya adalah ukuran letak dan merupakan pengukuran statistika yang dapat membagi sekumpulan data menjadi 40 atau bahkan 100 bagian sama dan seterusnya. Itu seperti yang kita kenal ada kuartil, desil, persentil, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data, merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penyebaran data dari rata-ratanya. Terdiri dari jangkauan, simpangan, ragam atau varians, jangkauan interkuartil, dan seterusnya. Selanjutnya, integrasi matematika dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran. Menurut Bapak Sakin dan Rosimanidar, pada tahun 2017 menggolongkan menjadi 6 model integrasi matematika dengan Al-Quran. Yaitu ada yang pernah kita pelajari ya, ada matematik from Al-Quran, matematik for Al-Quran, matematik to explore Al-Quran, matematik to explain Al-Quran, matematik to deliver Al-Quran, dan matematik with Al-Quran. Yang saya coba lakukan di sini adalah saya ambil pakai model matematik from Al-Quran. Di mana model integrasi yang dilakukan dengan cara mengkaji dan memaknai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dalam pembelajaran matematika. Di sini, oleh Al-Quran, saya mencoba untuk mencari hadis-hadis juga. Dalam hadis-hadis itu yang terdapat konsep statistika itu sendiri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya coba pakai di sini adalah menggunakan studi kepustakaan atau library research, di mana tanpa harus terjun langsung ke lapangan, saya hanya mencoba untuk mengkaji lewat studi kepustakaan saja. Dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Bentar ya. Statistika dalam Al-Quran, yang pertama. Yang pertama ada pengumpulan data dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat ke-80,
Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Proses kata mencatat di sini itu sudah menunjukkan bahwa adanya pengumpulan data dalam Al-Quran itu yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi tentunya kalau kita mengumpulkan data kan kita ada pencatatan ya, ada proses pencatatan. Jadi pencatatan ini bisa dikatakan adalah proses pengumpulan data dalam Al-Quran. Dan pada surat Al-Qamar ayat ke-52, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Sekali lagi di sini ada kata tercatat, proses pencatatan itu adalah satu langkah untuk dalam pengumpulan data. Jadi karena ini ada proses pencatatan itu, bisa dikatakan dalam Al-Quran sudah ada proses pengumpulan data atau konsep pengumpulan data itu sendiri. Selanjutnya pada surat Al-Kahfi ayat ke-49, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhan tidak menganiaya seorang jua pun. Ini juga jelas ya, ada proses pencatatan di dalam surat dan ayat ini. Dan selanjutnya dalam surat Maryam ayat ke-94, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi dalam pengumpulan data itu pasti ada proses perhitungan, itu juga bisa dikatakan proses pengumpulan data, sehingga menunjukkan bahwa pengumpulan data juga terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah penyajian data dalam Al-Quran. Pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-7, sekali-kali jangan curang, karena sungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Jadi di sini proses kecurangan itu sudah tersimpan dalam kitab. Jadi proses penyajian data itu biasanya kan disajikan dalam pembukuan ya, pembukuan. Dan di sini maksud dari kitab ini, maksud ada sungai dari kitab orang-orang yang durhaka ini maksud dari penyajian data itu. Dan pada surat Al-Mutaffifin ayat 18, sekali-sekali tidak sungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam ilyin. Sekali lagi pembukuan ya, misalkan kayak dosa-dosa orang itu kan sudah tercatat dalam kitab. Proses pencatatan ini sudah disajikan ya dalam pembuku. Misalkan kita kayak dalam kehidupan, dalam sains penduduk tadi kan ada pencatatan ditulis di buku atau apa. Nah, seperti itu maksudnya kitab di sini. Sehingga bisa dikatakan penyajian data itu juga terdapat dalam Al-Quran. Dan selanjutnya yang ketiga adalah proses analisis data. Analisis data dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi proses perhitungan itu juga bisa dikatakan proses penganalisaan data. Jadi bagaimana data itu, misalkan di situ kan ada dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi dosa-dosa kita, timbangan kita pada hari kiamat itu sudah menunjukkan bahwa ada proses penganalisaan data. Pahala kita di berapa, terus dosa-dosa kita berapa, itu sudah ada menunjukkan proses penganalisaan data dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dalam Al-Quran. Terdapat pada surat Al-A'raf ayat ke-8. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Di sini ketika kita, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, pastinya sudah tertulis ya, sudah tunjukkan dosa-dosa kita, terus pahala kita,
terus mengalami analisaan seperti tadi, terus ditimbang dan sebagainya. Terus akan ada kesimpulan, apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Seberapa besar pahala kita? Kita masuk surga yang mana? Itu maksud dari proses penarikan kesimpulan dalam Al-Quran. Dan pada surat Al-A'raf ayat ke-9, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat kami. Jadi proses penimbangan ini juga menunjukkan bahwa nanti kesimpulannya bagaimana, sama halnya kayak tadi, si A ini akhirnya nanti pahalanya lebih banyak pahalanya atau lebih banyak dosanya. Dan ketika banyak dosanya maka akan dimasukkan ke neraka, dan ketika banyak pahalanya maka dimasukkan ke surga. Dan selanjutnya adalah yang kelima, pengukuran statistika dalam Al-Quran. Yang pertama adalah min atau rataan, rata-rata. Terdapat pada surat Al-Kahfi ayat ke-96, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia, Dzulkarnain, berkata, tutuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Al-Kahfi 96. Di sini ada proses perataan ya, menunjukkan bahwa bagaimana ada besi-besi yang sebagian banyak, terus ditata sedemikian rupa sehingga terpasang dengan rata sama panjangnya. Itu maksud dari rataan pada surat ini. Selanjutnya adalah median. Al-Maidah ayat 66 yang berbunyi, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Di sini yang perlu kita garis bawahi ada golongan yang pertengahan, itu menunjukkan adanya median dalam surat ini. Selanjutnya pada Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengetahui Rasul dan siapa yang tak berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada semua manusia. Pada surat Al-Baqarah ayat 123 ini juga terdapat kata pertengahan. Di sini menunjukkan adanya median dalam pengukuran statistika dalam Al-Quran. Selanjutnya, podus, nilai yang paling banyak sering muncul, terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi dari semua makhluk kalau yang saya coba pahami, kalau ada keliruan nanti bisa dikoreksi. Ketika ada banyak sekali pencerahan dari Allah, tapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadi itu sudah menunjukkan adanya modus dalam surat ini dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah statistika dalam hadis. Jangan tadi statistika dalam Al-Quran, sekarang kita ke poin B, statistika dalam hadis. Mencatat data. Sambil poinnya saja ya, biar tidak terlalu lama. Di sini ada proses pada hari Jumat, para malaikat hadir di pintu masjid mencatat siapa orang yang datang. Paling awal dan seterusnya. Jadi malaikat akan mencatat orang yang datang dahulu siapa, tengah-tengah siapa, paling belakang siapa. Nah, hal seperti ini itu adalah proses pencatatan data, mencatat data yang terdapat dalam statistik. Itu hadis riwayat Bukhari 877. Sedangkan pada konsep populasi terdapat pada hadis riwayat Muslim 4825. Jadi kalau kita bisa lihat poinnya ada menunjukkan bahwa populasi ya telah menceritakan kepada kami Muhammad
bin Al-Husain dan Ibnu Bashar, mereka berdua berkata telah menceritakan kepada Nabi, ketahuilah saya akan memberitahukan kepada kalian suatu hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah, yang tidak akan ada seorang pun yang menceritakan kembali kepada kalian sepeninggal saya kelak. Beliau telah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu, maraknya kebodohan, jalannya pembinaan, banyak orang yang minum minuman keras, berkurangnya populasi kaum pria. Ini ada kata populasi kaum pria, sudah menunjukkan bahwa dalam hadis ini ada konsep populasi, dan di mana populasi itu sendiri bagian dari statistika. Selanjutnya adalah mien atau rataan yang terdapat pada hadis riwayat Tirmizi 3473. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikitnya di antara mereka yang melebihi itu. Jadi rata-rata umur umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Itu menunjukkan bahwa adanya rataan dalam hadis ini. Selanjutnya adalah median atau nilai tengah. Ada hadis riwayat Tirmizi 738 dan Abu Daud 2337, jika tersisa separuh bulan Sa'ban janganlah berpuasa. Jadi ketika bulan Sa'ban tinggal setengah ya, misalkan 30 hari, tinggal 15 hari, itu diharapkan jangan berpuasa. Pada pertengahan ini adanya konsep median dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud ini. Dan pada hadis riwayat Baihaqi dalam Su'ab al-Iman, sebaik-baik perkara adalah perkara yang tengah. Jadi sudah menunjukkan bahwa adanya pertengahan atau median yang merupakan bagian dari statistika itu sendiri. Selanjutnya adalah data ganjil yang terdapat pada Sahih hadis riwayat Sahih Bukhari 1878. Di sini terdapat telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far, dan selanjutnya yang carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu adanya pada malam-malam ganjil. Ada malam 21, 23, 25, 27, 29. Data-data itu kan termasuk data ganjil. Sehingga sudah menunjukkan bahwa di sini di hadis ini adanya konsep data ganjil yang merupakan bagian dari statistika. Selanjutnya adalah hadis riwayat Tirmizi 624 merupakan data genap. Di sini janganlah kalian berpuasa sehari sebelum Ramadan dan mulailah berpuasa setelah melihat hilal serta berbukalah setelah melihat hilal. Jika cuaca mendung, genapkanlah hitungan 30 hari. Jadi proses penggenapan 30 hari ini menunjukkan bahwa adanya data genap yang merupakan bagian dari statistika. Selanjutnya yang terakhir adalah poin yang keempat adalah pembelajaran integratif. Perencanaan pembelajaran saya penelitian ini adalah mengambil dari KD 3.1, indikator 321, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data, penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2, KD 3.2, sama 4.2 intinya di sini sudah saya ringkas. Jadi tentang statistika saya ambilnya dari KD 3.2 sama KD 4.2. Model yang saya gunakan adalah to stray dengan pendekatan pendidikan matematika Indonesia. Bagaimana pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Jadi materinya, terus soal-soalnya itu dihubungkan dengan kehidupan nyata dan terintegrasi nilai keislaman. Jadi kehidupan nyata yang berhubungan dengan nilai-nilai keislaman. Dan di sini juga menggunakan to stray, jadi biar anak-anak aktif dalam pembelajaran kelompok. Yang pertama pembukaannya dalam waktu 15 menit itu salam pembuka, terus penubuhan karakter spiritual, guru bersama-sama dengan suka berdoa. Kemudian meminta siswa untuk merapikan tempat duduk dan meja, kemudian meminta siswa untuk mengut sampah yang ada di sekeliling mereka. Terus mengecek kehadiran siswa, mengingatkan kembali materi statistika yang pernah dipelajari kelas 8, karena kelas 8 itu seingat saya ada statistika. Terus menyampaikan tujuan pembelajaran, terus guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari statistika itu sendiri. Selanjutnya,
kegiatan inti, guru memberikan penjelasan tentang materi statistika yang dibuka dalam kehidupan sehari-hari, jadi memberikan gambaran bagaimana statistika itu dan manfaatnya juga, terus materi statistika itu sendiri yang dihubungkan dengan relasi matematika education. Terus guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Kelompok diusahakan biar heterogen, biar pembelajaran bisa terjalin dengan lebih baik, karena kalau semuanya kadang tidak bisa mengerjakan soal. Dimana pembagiannya di sini mencoba dari mengambil 4 siswa, per kelompok 4 siswa, 1 siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah. Guru memberikan LKPD dengan pendekatan PMPRI, pada tiap-tiap kelompok dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang, setelah selesai 2 orang masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya untuk bertamu ke kelompok lain. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka pada tamu dari kelompok lain. Tamu mohon diri dan kemudian ke kelompok mereka sendiri. Jadi di sini prosesnya seperti 4 orang ya, 2 orang ini ke kelompok lain untuk menjelaskan, untuk melihat hasil kerja kelompok lain. Dan setelah itu kembali ke kelompoknya, menjelaskan apa yang dia dengar dari kelompok lain, mencocokkan jawabannya, jawaban dari kelompok lain, dari mencocokkan jawaban dari kelompok lain di kelompoknya sendiri, sehingga buat diskusi bersama lagi. Poinnya seperti itu. Selanjutnya, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Jadi nanti ada proses diskusi, ada proses presentasi hasil kerjaan mereka masing-masing, dan yang mendapatkan yang mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik akan diberikan penghargaan oleh guru sebagai bentuk apresiasi dari guru, rewards. Dan yang terakhir adalah penutup, waktunya 15 menit, siswa dan guru mengadakan refleksi dari kegiatan pembelajaran telah berlangsung. Selanjutnya guru memberikan PR sebagai evaluasi pembelajaran, terus guru menginformasi materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan memberikan motivasi agar siswa mempersiapkan diri dan selalu semangat belajar. Selanjutnya adalah itu proses langkah-langkah pembelajarannya ya. Ini adalah contoh soal kelompoknya. Yang pertama, diberikan data surat yang harus dihafal Yusuf selama 10 hari yang disajikan pada tabel berikut. Jadi ada hari pertama sampai ke 10, ada suratnya. Di sini perintahnya adalah gambar diagram batan dan diagram langkah. Gambarlah ya. Bagaimana gambarnya diagram batan dan diagram langkah pada tabel itu. Selanjutnya adalah meannya atau rata-ratanya. Terus selanjutnya yang kedua adalah diberikan data jumlah hafalan juz pada kelas tahfidz di Madrasah Aliyah Insan Cendika sebagai berikut. Jumlah juz 1-5, frekuensinya sebanyak 4 siswa, sampai 26-30 sebanyak 3. Tentukan mian data pada tabel di atas. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, ada salahnya, saya mohon maaf. Masukan dari teman-teman, dari Pak Sakir, sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan dari makalah ini. Monggo, bentar ya saya. Halo, kedengaran Mas saya? Oke, baik. Terima kasih Mas Ibni. Saya langsung take over, langsung saya ambil alih. Oke, Bapak. Karena 9.00 mestinya saya sudah ke ruang rapat. Memang seperti yang saya share di grup, jadwalnya numpuk. Oke. Oke, Bapak. Ini nyuri-nyuri waktu, dan nyuri-nyurinya agak banyak ternyata. Oke, baik. Tadi sudah mengaji Al-Kafi 1-10 dan sudah kultum terkait tahun, dan memang luar biasa manfaat tahun itu. Kita nggak bisa lepas sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas dari tolong menolong. Langsung ke presentasi yang disajikan Mas Ibni, lumayan detail, jadi sudah mengambil PMRI, tapi di dalam PMRI sendiri masih ada
tadi to stay to stray. Ya, Oke, Bapak. ada strategi lagi di dalamnya. Kemudian model integrasinya mencoba mengambil matematik from Quran, atau kalau mau lebih umum matematik from religion, karena juga ada hadis tadi yang disajikan. Ada beberapa apa namanya, yang saya catat tadi. Kok saya malah nggak bisa membaca tulisan sendiri, karena tulisannya dokter ini yang saya tulis. Dokter menulis tulisan dokter, sampai nggak bisa baca sendiri tulisannya. Oke, tadi sudah membahas beberapa konsep statistika di hadis sesuai interpretasi Mas Ibni. Tentunya ada banyak ayat di Al-Quran yang dapat dijadikan inspirasi bahwa itu adalah statistika, kan. Ayat-ayat tentang pencatatan banyak. Terkait yang mengulang-ulang tadi itu, coba dicari ayat sab'am minal masani, ada potongan di situ, sab'am minal masani. Jadi kami turunkan 7 kepadamu yang diulang-ulang. Nah, jadi jelas mengulang-ulang data, mengulang-ulang 7. Siapa? Ya Al-Fatihah itu, kan. Jadi surat Al-Fatihah itu yang 7 ayat itu kita ulang-ulang. Paling banyak kita ngulang-ngulang Al-Quran itu kan Al-Fatihah. Dalam sholat saja sudah berapa kali kita ngulang? 17. Dalam sehari saja Al-Fatihah saja sudah kita ulang-ulang 7 kali. Itu kalau mau mengambil inspirasi bahwa ada apa istilahnya, modus ya di situ ya. Kalau yang lebih banyak disebut, modus. Terus mediannya boleh juga mengambil itu tadi yang muktasid, apa tadi, hafizu ala sholawati wassolatil wusta, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat yang tengah. Jadi kan kita punya 5 sholat dalam sehari semalam, 5 sholat wajib, itu ada sholat yang tengah, kan? Itu jelas menunjukkan posisi tengah. Dan sebagian besar ulama sholat wusta itu asar, jadi posisi asar posisinya ada di tengah, sehingga kita subuh, duhur, asar tengah-tengah, maghrib, isya, jadi mediannya ada di asar. Oke. Terus terkait umur tadi, kalau kemudian dimaknai rata-rata sebagai inspirasi rata-rata boleh, tetapi bisa juga dimaknai interval data interval antara 60 sampai 70. Oke. Tadi juga membahas data genap, data ganjil. Kalau mau fokus di Al-Quran masih ketemu juga ketika di surat Al-Fajr. Ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 lah. Oke. Wal fajr wa layalin ashr wa syaf'i wal watr. Detail di situ. Demi yang genap, demi yang ganjil. Nggak tahu yang genap itu apa, apakah kata Mas ini data genap, apa data ganjil, apa tanggal genap, atau tanggal ganjil, apa malam genap, apa malam ganjil. Terus jadi sudah ditampilkan tadi, yang ditampilkan Mas ini tadi konsep konsep statistika dalam Al-Quran atau dalam hadis, seolah-olah kuliah studi Al-Quran sama studi hadis lagi tadi. Yang perlu ditekankan lagi di pembelajarannya Mas Ibni itu adalah di mana posisi matematik from Qurannya di tahapan Mas Ibni ditaruh. Kan? Itu yang perlu diperdetil lagi Mas Ibni di tahapan itu. Apakah sebelum guru menyajikan kelompok, membentuk kelompok itu guru menjelaskan dulu pentingnya statistika begini, baru Pak Guru menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan statistika tadi. Itu munculkan di tahapan pembelajaran. Kayaknya saya belum melihat di presentasinya tadi, di mana Pak Guru mengambil inspirasi topik statistika itu dari Al-Quran. Itu yang menurut saya belum nampak di presentasinya. Kalau saya duga di LKPD, bahwa bisa jadi itu ditaruh di LKPD. Tapi lebih baik dari guru saja yang menyampaikan, karena akan memotivasi. Kenapa kok kita belajar statistika sekarang anak-anak? Karena Al-Quran juga bicara statistika, kan begitu kan. Jadi lebih akan memotivasi. Mungkin pertegas lagi kalimatnya, di mana munculnya matematik from Qurannya itu. Apakah di pendahuluan sebagai preambul, gitu kan?
bahwa Al-Quran juga bicara statistika loh ini kan. Tadi kemudian menyajikan soal, berarti dugaan saya bukan terletak di LKPD matematik from Qurannya itu, karena di LKPD tadi kan soal pertama itu kalau soalnya begitu saya nggak bisa jawab. Nah, apa tadi Mas ini soal pertama itu kan Oke, ada baru sadar pas baca tadi, Pak. kan kan nggak bisa digambar kalau nomor satu apa surat ini kan yang bisa digambar kalau ayatnya. Ya, jumlah ayatnya sebenarnya. Banyak ayat ya, banyak ayat. Iya, banyak ayat. Banyak ayat. Ya betul, itu yang harus banyak Lupa ayatnya, ini, betul. lupa Betul baca ya. pas Jadi tadi. banyak ayat. Kalau cuma nama suratnya disuruh gambar, Ya. nggak akan terjawab. Jadi banyak ayat. Nah, betul kalau banyak ayat betul. Nah, hati-hati ketika mau mengatakan jumlah dengan banyak. Nah, itu saya tekankan. Jadi kalau sampean itu nggak bisa saya jumlah berapa jumlah mahasiswa yang hadir nggak bisa. Tapi kalau berapa banyak mahasiswa yang hadir 5 kan gitu kan. Banyak. Kalau jumlah itu ya kita pura-pura konsisten ketika bilangan gitu kan. Ketika bilangan. Nah, LKPD-nya Mas Ibni itu sudah bukan matematik from Quran. Itu sudah matematik to deliver. Jadi memberi soal apa tadi? Soal statistika tapi sambil membawa materi agama. Nah, sehingga kalau strategi model integrasinya tadi mengatakan saya model integrasinya from Quran. Nah, isi LKPD-nya bukan from, tapi to deliver itu sudah yang mengajar statistika sekaligus mengajar Al-Quran. Sehingga kalau memang seperti ini ya dapat displit nanti bahwa untuk penyajian materinya menggunakan matematik from Quran di pengenalan materi, tetapi ketika di LKPD menggunakan matematik to deliver Al-Quran. Jadi ada dua model integrasi yang disampaikan Mas Ibni. Oke, ya, soal nomor 1 itu to deliver. Tapi soal yang kedua tadi kalau memang yang kedua itu apa Mas Ibni ya? Hafalan. Berarti dengan nilai itu ya? Itu berarti hanya nilainya yang diintegrasikan. Kalau integrasinya dengan nilai berarti yang matematik with Quran juga masuk. Nah, berarti tidak hanya satu model integrasi yang diterapkan Mas ini, jadi ada 3. Jadi from Al-Quran di awal-awal bahwa materi statistika itu ada di Al-Quran dan gitu kan, itu di awal-awal. Kemudian di LKPD ada dua model, ada to deliver Al-Quran sekaligus with Quran. Jadi menyampaikan nilai-nilai biar anak-anak seperti yang ditanya Mas ini yang lalu, biar anak-anak semangat untuk menghafal. Meskipun untuk menjawab soal itu tidak perlu konten agama kan gitu. Tidak memerlukan konten agama, hanya harapannya ketika digoda dengan hafal sekian kemudian anak didik kita itu bersemangat, tumbuh rasa untuk ikut menghafal kan gitu. Oke, saya rasa secara umum sudah bagus, tinggal mendetilkan itu karena ada tujuan penting bahwa sekiranya ini dapat ditulis dalam bentuk artikel, bisa dilengkapi Mas ini, bisa dilengkapi nanti kajian pustakanya lebih jelas lagi, dan kita coba nanti submit kan gitu kan, kita coba submit entah lewat proceeding atau jurnal lah. Siapa tahu kalau saya sih seandainya bisa terbit entah di Sinta berapa seperti yang dipersyaratkan untuk S2, itu sudah mewakili bahwa sampean sudah punya artikel sebagai syarat kelulusan itu. Sudah punya cadangan lah. Jadi sudah aman. Kalaupun tesisnya nanti diartikelkan akan lebih bagus lagi. Minimal sudah punya calon. Artinya kewajiban itu sudah gugur. Kan ada syarat harus terbit artikel untuk kelulusan di magister itu. Oke. Kayaknya demikian saja. Jadi seandainya ada pertanyaan ke Mas Ibni, bermain di WAG ya, di WAG saja. Jadi tanyakan di situ, Mas Ibni juga jawab di situ. Kalaupun nanti saya perlu mengarahkan juga akan menjawab di situ. Waktunya tidak terbatas kan gitu kan. Biar Mas Ibni terganggu. Artinya atau cukup sehari saja. Artinya pertanyaan ke Mas Ibni dibatasi sampai nanti berbuka kan? lewat WA group. Oke, itu saja dari saya. Saya mohon maaf tidak dapat lama-lama. Saya akan ke ruang rapat. Meskipun nabrak ini mestinya juga nguji skripsi. Oke, demikian saya kembalikan lagi ke siapa ini? Ke Mas Santoso ya.
untuk mengakhiri. Monggo. Mbak aku Pak. Ya. Mbak, oke ya silakan. Alhamdulillah, program pada hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.